Coba kalau masih semangat, suaranya mau didengarkan ya. Apakah ibu-ibunya yang semangat atau adik-adiknya yang semangat? Sudah siap? Yang perempuan sudah siap? Ibu-ibu sudah siap? Coba suaranya ya. Siap-siap. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Sekarang fokus, konsentrasi ya. Buka mulut, ketawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Bagus. Lebih fokus lagi ya. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Nabimu? Apa nama agamamu? Siapa nama musuhmu? Setan. Siapa nama musuh kita? Siapa yang sering ganggu sholat? Setan. Siapa yang sering ganggu baca Quran? Siapa yang nyanyi di depan? Yang nyanyi di depan? Antum. Oh, berarti kita kenalan dulu kali ya. Oke, sekarang duduk paling rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ada seekor ayam berkokok. Suara apa itu? Salah, itu suara mulut. Ya. Lalu terdengar seorang kuda berlari dengan penuh kecepatan. Enggak ada di sana, saya lagi cerita ya. Kuda berlari dengan penuh kecepatan. Lalu kemudian ada anak kecil dari kejauhan lari mendekati kakak. Karena belum kenal nama, dia kemudian lari sambil teriak-teriak, manggil-manggil. Nungguin ya. Udah pada paham aja sih. Anaknya lari dari kejauhan, manggil-manggil nama kakak. Anaknya jatuh kan? Anaknya jatuh dibangunin, bangun. Kakak, teman-teman aku belum kenal nih sama kakak. Yang ini, Iya. yang ini. Iya. Wah, boleh gak marah-marah teman-teman? Nggak boleh. Kata Rasulullah, la taqdab walakal jannah. Jangan marah kalau mau dapat surga. Saya minta maaf. Iya. Ngapain sih? Nanyain nama. Namanya adalah kamu is. Kayak tulisannya. Kamuis. Ulang 1 2 3. Kumis. Kumis. Kalau kumis mah itu yang di bawah hidung. Kalau ini namanya kamuis. Muis itu punya singkatan. Apa tuh kak? Mu itu artinya muka. Kalau is? Is adalah artis. Jadi kepanjangannya? Muis. Muka pengemis. Jadi muka pengemis. Kenapa jadi muka pengemis? Nah kan kita di hadapan Allah harus jadi pengemis. Nah terus sekolah tinggi-tinggi mau apa kalau mau jadi orang sukses? Kan jadi orang sukses. Enggak kak, kalau misalnya di hadapan Allah mah kita harus tetap jadi pengemis. Suka minta-minta, merengek-rengek. Nanti kita bisa mencium bau surga. Kalau sombong hidupnya, nggak bakal bisa mencium bau surga. Paling mencium bau kentut. Masya Allah. Tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah. Oke, syarat pertama agar kita kajian ini, kita lagi belajar nih teman-teman. Syarat pertama agar kita mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita adalah fokus. Buat abang-abang yang megang handphonenya dimatiin aja dulu. Kita fokus belajar sayangnya. Yuk, 1 2 3 dimatiin aja. Nanti ada Pak Guru yang merekam, nanti biar mereka yang kita nomornya ya, gambarnya. Silakan kita simpan dulu handphonenya agar belajarnya kita lebih fokus. Siap? Sudah siap belum nih? Kenapa harus fokus? Karena kalau kita mau belajar tentang pribadi Rasulullah, Rasul itu sangat fokus dan konsentrasi. Bayangkan ketika malam sudah tiba,
Rasul langsung sholat qiyamul lail. Sholat apa qiyamul lail? Sholat malam. Sama Pak Rojak ya, Ibu ya. Sampai lengkap. Dan kemudian Rasul terkenal dengan orang yang sangat khusyuk. Jadi kalau adik-adik belum fokus, kayaknya agak sulit mengikuti jejaknya Rasulullah. Rasul itu orang yang sangat fokus dan konsentrasi. Adik-adik udah fokus belum nih? Adik-adik udah fokus belum? Masih ada makan dan masih ada minum. Masih ada makan dan minum ya. Diminumnya ditaruh dulu atau makanannya dihabiskan terlebih dahulu. Yuk. Sekarang kita akan mulai dengan satu kisah terbaik. Kenapa kita harus bahas sosok Nabi Muhammad? Karena kita sekarang sudah kesulitan mencari idola terbaik. Akhirnya kita banyak yang nyeletuk. Apa itu nyeletuk? Kalau ada yang tren-tren kita langsung ikutan. Betul nggak Bu? Ada yang tren sekarang apa namanya? Anak-anak buka bukunya. Mau pelajaran apa hari ini? Bu Guru nanya. Akhirnya apa? Itu adalah generasi yang ikut kayak penceramah kita tadi pagi, tadi yang sebelumnya ya. Nah sementara sosok Nabi Muhammad ini nggak diikuti karakter terbaiknya. Santun, ketika guru berbicara didengarkan. Sekarang kamu mau tanya nih, abang namanya siapa? Fatih. Contoh ya adik-adik ya. Kenapa kita harus butuh contoh dalam kehidupan? Fatih, di rumah ada orang yang ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah pintunya. Fatih kaget ada orang ketuk-ketuk. Ini siapa ya? Fatih, Iya. tolong ambilkan minum. Hah? Orang baru nggak kenal sama sekali main suruh-suruh aja. Ambilkan minum dan kopi cepat. Nggak mau. Mama! Dia teriak-teriak manggil mamanya. Karena apa? Ada orang belum dikenal main suruh-suruh. Dikerjain nggak sama Fatih? Nggak bakal dikerjain karena nggak kenal. Coba sayang yang baju merah namanya siapa? Alia. Beda sama Alia. Contoh dalam kehidupannya. Alia dipanggil sama mamanya. Alia sini nak. Ya mama. Mama kita mau masak nasi goreng. Terus? Bisa bantu? Bisa ma? Tolong belikan bawang dan juga kecap ya. Akhirnya Alia beli bawang merah dan juga kecap, diserahkan kepada mamahnya. Ma ini ma. Alhamdulillah, makasih ya sayang. Kenapa Alia mau mengerjakannya? Karena Alia kenal dengan mamahnya. Karena Alia tahu mamahnya. Karena Alia merasakan dekapan cinta mamahnya. Beda sama tadi sama contohnya Bang Fatih. Disuruh sama orang yang nggak dikenal sama sekali, nggak bakal dikerjain Bu. Sampai orang yang berbusa ngomongnya juga nggak bakal dikerjain. Sama dengan kita nih, adik-adik yang kata-katanya masih kotor, adik-adik yang sholatnya masih malas-malasan, kita yang ibadahnya masih turun-menurun. Sebabnya kenapa? Bisa jadi kita nggak kenal dengan sosok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perintah, sholatlah engkau seperti aku. Nabi Muhammad perintahkan, tahajudlah engkau agar derajatmu lebih tinggi. Sholatlah engkau agar engkau mendapatkan ketenangan. Tapi kita malas mengerjakan sholat. Sebabnya cuma satu teman-teman. Karena bisa jadi kita nggak kenal sama sosok Nabi Muhammad. Beda contohnya, mirip seperti yang tadi misalkan Alia dengan Fatih. Fatih mah nggak kenal maka nggak mau ngerjain. Sementara Aulia kenal dengan siapa yang menyuruhnya maka dikerjakan. Hari ini Ibu, kita sedang berupaya untuk mengenalkan sosok terbaik di muka bumi ini. Kalau nggak dikenalin, mereka akan sulit ibadah. Apalagi berharap punya akhlak terbaik. Maka kita kenalkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang nanya nih Bu, Kak, kenapa kalau misalkan aku pengen ikutin Nabi Muhammad, aku dapat apa? Emang aku dapat apa? Kamu kasih contoh dulu ya. Contoh. Suatu hari, ini kisah nyata tahun 2004 Bu, kisah nyata. Ada orang-orang di pinggir laut lagi main bola, ditangkaplah bolanya. Aduh, kena kepalanya. Ada yang main bulu tangkis, ada yang sedang santai-santai di pinggir laut. Tiba-tiba ada seorang yang melihat, sebentar, itu kayaknya lautnya kok berbeda ya. Itu cuma ombak biasa. Ayo kita main bola lagi. Sambil foto-foto. Pas di foto ternyata airnya berbeda, ombaknya pun berbeda. Dalam hitungan detik ternyata orang sambil teriak. Ombaknya itu bukan ombak sembarang ombak, ternyata ombaknya itu bergulung-gulung sehingga menjadi sebuah gulungan yang sangat besar dan kemudian menjadi badai angin yang
dan sehingga airnya itu yang tadi datarannya ini dataran yang kamu sinjak. Tiba-tiba airnya meninggi dan itu disebut dengan apa sih? Disebut dengan apa? Tsunami. Tanahnya segini kemudian airnya meninggi 2 meter lebih. Dan orang-orang yang ada di pinggir lautan itu kemudian teriak dan nggak punya kesempatan untuk lari. Karena apa? Karena lautnya memakan habis apa yang ada di pinggir laut tersebut. Mereka berlari, lari. Anak kecil lari, nenek-nenek yang nggak mau lari juga lari. Tolong aku lari. Semuanya berlari. Apapun yang ada di pinggir laut semuanya hancur. Pohon-pohon yang tinggi tegap gitu kan, yang harusnya menghalau air banjir, tapi nggak bisa, hancur. Mobil-mobil yang ada di pinggir laut semuanya nggak bisa ngapa-ngapain, langsung hancur berkeping-keping. Lalu kemudian apapun ada panjangan-panjangan yang di pinggir laut semuanya hancur teman-teman sekalian. Apalagi manusia yang lemah begini kena air ombak langsung meninggal semuanya dalam hitungan menit. Dalam hitungan nggak ada yang bisa menolong. Akhirnya semuanya meninggal. Dan teman-teman boleh cek aja tsunami di Aceh, berapa ribu orang yang meninggal gara-gara cuma air dibalikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika yang di pinggir lautnya sudah hancur, Bu, ada satu bangunan yang gak hancur sama sekali. Bangunan itu kokoh, diterjang badai air dan itu gak hancur sama sekali. Dia adalah masjid. Bangunannya berwarna hitam dan putih. Adik-adik mainlah ke masjid, ibu mainlah ke masjid, buka pintunya. Apa yang menyebabkan bangunan itu menjadi kuat? Sebabnya satu. Ketika kalian masuk ke dalam masjid, coba lihat dindingnya, pasti ada lafaz Allah. Di sampingnya ada lafaz siapa? Lafaznya siapa? Nabi Muhammad. Bangunan aja yang nempel dengan Nabi Muhammad jadi kuat. Apalagi manusia yang ditempel dirinya ada sosok Nabi Muhammad. Kalian-kalian antum-antum yang ada sosok Nabi Muhammad, maka badai apapun dalam kehidupan pasti akan kuat. Ada sosok ini nih, budak sahaya dari Ethiopia atau Afrika. Ia kenal dengan sosok Nabi Muhammad. Ia kemudian disiksa oleh majikannya, namanya Bilal bin Rabah. Nih teman-teman, kan panasnya, di tengah panas-panas gurun pasir, Bilal kemudian diletakkan di batu sambil diikat tangan kirinya. Tapi di dalam dirinya ada Nabi Muhammad. Jadi nggak cekek, nggak nangis. Diikat kaki kirinya diikat, di tangannya diikat, batu di tengah-tengahnya. Langsung dikatakan, Bilal, cepat katakan kalau kami adalah pengikut kafir Quraisy. Ayo cepat, jangan ikuti Nabi Muhammad. Tidak. Ahadun ahad. Allah maksudnya. Kenapa ahadun ahad? Karena dia mengikuti sosok Nabi Muhammad. Ahadun ahad. Aku tidak akan lemah dengan budaya seperti ini. Bilal, kalau tidak aku akan habisi kau. Cepat Bilal. Bilal. Sampai pedangnya dikeluarkan. Cepat Bilal. Mati kamu hari ini. Cepat. Tidak. Ini sampai pedang-pedangnya kemudian mau menghabisi Bilal. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Duduk paling rapi. Bilal kemudian tetap mengatakan ahadun ahad. Kuat teman-teman, gak cengeng, gak baperan. Disakiti sama orang lain biasa aja. Karena sosok Bilal bin Rabah ada di dalam jiwanya Nabi Muhammad. Dan Bilal bin Rabah mencintai Nabi Muhammad, maka sosoknya jadi manusia kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Bilal bin Rabah cinta dengan Rasulullah, Rasul bilang kepada Bilal, Bilal, ya Rasul, aku semalam mimpi kepada engkau. Mimpi apa? Sendalmu sudah ada di surga. Ya Allah, padahal budak teman-teman. Tapi karena di dalamnya ada kecintaan Nabi Muhammad, jiwanya jadi kuat, fisiknya jadi kuat, dan kecerdasannya meningkat. Maka beliau salah satu orang yang tadinya derajatnya rendah, berkali-kali lipat menjadi tinggi derajatnya. Dimuliakan Allah, dimasukkan ke dalam surga. Surga itu nggak ditempatkan oleh orang kaya aja, enggak. Semua orang berkesempatan, termasuk dia seorang budak atau pembantu. Namanya Bilal. Gara-gara ada Nabi Muhammad di sosoknya, ia menjadi mulia. Jadi pelajaran pertama teman-teman, kenapa kita mau bahas sosok Nabi Muhammad ini udah berbulan-bulan, tadi udah 2 bulan saja. Dari awal November sampai sekarang nih, kita bahas di sekolah-sekolah berbagai penjuru, bahas sosok ini nih, supaya apa? Yang pertama teman-teman mau jadi kuat. Yang pertama teman-teman mau jadi hebat. Yang pertama teman-teman mau jadi cerdas, maka sosok
adalah ini yang di belakang kita nih. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rupanya teman-teman, ada hadis Nabi mengatakan, siapa saja kita nih ngikutin suatu kaum, maka nanti gabungnya sama suatu kaum. Kalau kamu gabungnya suka yang ngedance, nanti gabungnya sama suka yang ngedance. Kalau kamu gabungnya sama suka yang nyeletuk, padahal Nabi Muhammad nggak pernah mengajar nyeletuk, maka gabungnya nanti sama mereka. Tapi kalau gabungnya sama Nabi Muhammad, insya Allah. Terus kata Rasulullah, ya Rasul, aku pengen jadi muslim terbaik. Bagaimana caranya? Hari ini kita akan bahas. Sudah siap? Oke, tepuk satu. Ustaz, ada tepuk semangat di sini? Coba cek dulu ya. Yang perempuan tahan dulu. Sekarang kamu mau cek yang laki-laki. Nanti ibu-ibu juga dapat kebagian ya. 1, 2, 3. Belum disuruh. Tepuk semangat. Oke. Lumayan lah. Semangatnya belum terlihat dari ekspresinya. Walaupun tangannya udah mulai bergerak. Coba kalau yang perempuannya ada suara dan juga ada ekspresi. Harus sinkron, harus berbarengan. Tepuk semangat tuh begini teman-teman. Pakai ekspresi senyum. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Gitu ya. Satu yang perempuan loh. Tenang. 1, 2, 3. Belum disuruh. Ini namanya saking semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Ya lebih baik daripada jamaah yang ada di depan. Kita sekarang cek ibu-ibunya boleh? Ibu-ibu boleh bu? Oh, udah katanya. Ibu-ibu masih semangat? Masih coba. Mungkin ibu-ibunya butuh contoh ya. Adik-adik yang perempuan sebelah sini kiri dan kanan digabung tepuk semangatnya biar ibunya ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekarang kita ibu-ibunya. Setuju? Nggak usah dilihatin biar nanti malu ya. Yuk ibu-ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya kamu sudah di belakang ada yang begini aja teman-teman. Tepuk semangat. Tahu nggak teman-teman? Bukan nggak bisa. Tahu nggak kenapa? Karena beban hidup terlalu banyak sehingga masih dibawa ke tempat ini. Padahal Allah bilang jangan pikirin beban hidup karena udah ada kuncinya. Siapa kuncinya? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kenal Allah yang punya dunia, kenali Nabi Muhammad. Kalau nggak kenal sama Nabi Muhammad, akan sulit menghadapi kehidupan dunia ini. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yang paling meriah. Sekarang kamu mau tanya nih suaranya ya. Mana suaramu? Jawabnya ini suaraku. Mana suaramu? Mana suaramu? Tepuk semangat. Baik, semua pasti diharapkan adik-adik yang ada di sini. Tadi kamu lihat ya, kamu lihat harus sekali. Apa itu? Ketika tadi teman-teman perempuannya main apa tadi? Main marawis, turun di belakang kamu melihat ada yang bahagia banget bu. Habis turun, tampil, mereka bahagia sekali. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu bu? Karena manusia pada dasarnya butuh dihargai, butuh tempat untuk mengekspresikan dirinya. Dan kalau sudah begitu, bersiap-siaplah, jalan kesuksesan nanti akan terbuka. Dikasih panggung agar mereka bahagia, siap-siap bu, nanti jalan kehebatan dan kesuksesan pasti hadir. Tapi kalau mereka nggak dikasih panggung, nggak diberikan waktu, mereka sulit untuk mengekspresikan diri. Dan semuanya adik-adik yang sekolah di sini, siapapun kita pasti menginginkan kehidupan kebahagiaan, betul nggak? Siapa di sini yang mau jadi anak sukses? Oh, kalian belum tahu ya? Rasul pernah bilang seperti ini adik-adik ya. Kata Rasul, ana indallani abdi bi. Apa itu? Allah mengatakan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kamu ditanya sama orang lain, nah siapa yang mau jadi anak hebat? Bilang aja yang teriak yang semangat. Supaya apa? Allah melihat keseriusan kalian. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Suksesnya kalian itu tergantung dari semangatnya kalian. Yuk, 1, 2, 3. Siapa yang di sini mau jadi anak hebat? Kamu doakan yang angkat tangan, Allah kabulkan kesuksesannya. Amin. Coba nyanyi lagi yuk. Siapa yang di sini mau jadi anak hebat? Saya. Kurang semangat. Siapa yang di sini mau masuk surga? Saya. Kayaknya cuma anak-anak doang. Ibu-ibu nggak mau masuk surga bu? Ya kita doakan semoga nanti ibu-ibu ya bisa dipegang tangannya untuk masuk surga oleh anak-anaknya. Ya, gitu ya. Amin. 1, 2, 3. Siapa yang mau masuk surga hari ini? Saya.
hari ini. Alhamdulillah. Nanti minta dulu sama mama ya. Hari ini. Alhamdulillah. Fokus, fokus, fokus. Siapa yang mau jadi anak hebat? Alhamdulillah. Ternyata SDN Selong di sini anak-anaknya mau jadi anak hebat. Insya Allah ya, kita akan bahas karena ini sesuai dengan tema. Siapa yang mau jadi anak hebat? Anak cerdas? Anak kuat? Dan ternyata kisah pertama tadi, poin pertamanya adalah kalau mau jadi kuat, tanamkan sosok Nabi Muhammad di dalam diri kalian. Bangunan jadi kuat. Bilal bin Rabah jadi kuat. Kalian tahu kaligrafi, kambing atau sapi kalau dipotong kemudian kulitnya dibuang cuma jadi sampah. Dikasih ke tukang beduk hanya ratusan ribu. Tapi kalau ada tulisan Muhammad dan juga tulisan Allah dipajang di masjid maka bisa jadi jutaan rupiah. Sebabnya apa? Karena nempel sosok mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teman-teman mau kuat, tinggal contoh Nabi Muhammad. Ada yang nanya, kakak aku pengen jadi anak hebat. Ya sekolah. Terus? Ya. Yang kakak bilang apa? Oh, lupa. Kalau mau jadi anak hebat, tinggal contoh Rasulullah. Emang iya? Ada seorang sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul, aku pengen jadi anak yang terbaik, gimana caranya? Akhirnya ketika dia nanya, langsung Rasulullah berkata, al muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Apa ya itu? Muslim terbaik itu Bu, katanya cuma ada dua. Apa itu? Jaga lisan dan jaga tangan. Bil lisanihi wa yadihi. Ulang yuk. Muslim terbaik itu menjaga apa? Lisan dan coba yang laki-lakinya. 1, 2, 3. Muslim terbaik itu jaga apa? Lisan dan tangan. Sebelum kamu lanjutkan, biar teman-teman nyaman duduknya, yang laki-laki sebelah sini boleh pindah ke pojok sana kali ya Ustaz ya. Ustaz Resak ya. Di sebelah situ tuh belakang perempuan yuk, biar duduknya nyaman. Karena majelis taklim itu harus nyaman duduknya sehingga ilmu atau cahaya keilmuan bisa didapati ya. Silakan biar fokus dulu. Sayang, Solihah, adik-adik, ibu-ibu ustazah boleh duduk di depan situ. Karena nanti matahari makin ke tengah nanti ini bakal adem ya. Yuk duduk rapi. Mau ke tengah aja nih ya, boleh nggak apa-apa, silakan yuk duduk paling rapi. Siap-siap, kita akan mulai materinya ya. Oke, sudah siap? Nah, sip, duduk paling rapi. Nah teman-teman nanti yang sebelah sini tengah, kalau misalkan udah mulai kepanasan boleh pindah sebelah sana ya. Yuk, kita mulai dengan baca basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Suatu hari Rasul keliling setiap pagi. Jadi Rasul, kita kenalan dulu sama Rasul nih. Akhlaknya tuh bagaimana? Rasul setiap pagi punya kebiasaan Bapak Ibu. Apa itu? Kebiasaannya keliling. Kebiasaannya keliling ke rumah saudaranya. Diketuk-ketuk pintunya. Assalamualaikum. Dibuka pintunya sama tetangganya. Rasul, ada apa ya Rasul? Bagaimana kabar kamu wahai tetanggaku? Aku sehat, aku baik. Alhamdulillah. Kalau baik dan sehat aku akan keliling lagi. Dicari lagi kemudian. Kamu sambil ke bawah nih, sambil memperhatikan adik-adiknya. Diketuk lagi pintunya. Ternyata yang ada di dalam rumah itu seorang nenek-nenek. Assalamualaikum. Dibuka pintunya sama nenek-nenek tersebut. Waalaikumsalam. Ada Rasul, duduknya Rasul. Engkau sehat, Nek? Aku sehat, walaupun gigiku tinggal 2. Suka nemplok di celana. Kalau malam suka ngompol di celana. Nenek, aku mau nanya, apa kabar kamu sehat, Nek? Aku sehat ya Rasul. Rasul, aku mau nanya. Nanya apa, Nek? Nenek tersebut nanya. Usiaku sudah semakin tua. Terus? Bisakah aku masuk ke dalam surga ketika aku mati sudah meninggal? Rasul ngajakin bercanda teman-teman. Habis itu Rasul berdiri. Maaf ya, Nek. Maaf, kenapa? Seperti di surga gak ada nenek-nenek. Ya, aku sedih sekali kalau begitu. Maaf, Nek. Insya Allah nenek masuk ke dalam surga. Katanya di surga nggak ada nenek-nenek. Iya, emang gak ada nenek-nenek. Nanti nenek bisa masuk surga, syaratnya ada 2. Atiullah, atiur Rasul.
taat sama Allah, taat sama aku ya Nek ya. Udah. Tapi kalau nggak ada nenek-nenek bagaimana aku bisa masuk? Kalau bukan mintanya sama engkau ya Rasul. Iya Nek, nenek masuk ke dalam surga dan di fisiknya akan menjadi muda lagi. Yang tua jadi muda, akan kembali cantik dan ganteng rupanya. Kuat akan menghadapi kehidupan masa depan di yaumil akhir nanti. Terima kasih. Dipeluk sama Rasulullah. Tepuk tangan dulu semua. Masya Allah. Hati Allah, hati Rasul. Lalu kata Rasulullah, Nek, ada dua. Kalau nenek mau jadi muslim terbaik, jaga lisan dan jaga tangan. Nil lisanihi wa yadihi. Aku keliling dulu ya Nek. Keliling Rasul, tiba-tiba ada orang kafir. Siapakah dia? Kafir itu sama kayak artinya buku. Buku nih teman-teman, ada sampul depan. Namanya kalau bahasa Inggris sebutnya apa? Cover. Cover. Kafir, cover, sama. Tutup, fungsinya buat nutup. Kafir itu artinya orang tertutup teman-teman. Udah tahu kalau mau hebat ya ikutin Rasul, jangan cari yang lain. Udah tahu kalau mau cari jalan ke surga, ikutin aja Rasul, jangan cari jalan lain. Orang kafir ini melihat Rasulullah. Tuh, Muhammad tuh lagi keliling. Sebentar lagi Muhammad keliling lewat tetangga rumah saya, habis itu lewat depan rumah saya. Kayaknya pagi-pagi enak kita kasih hadiah nih. Apa yang dilakukan oleh orang kafir ini Bu setiap pagi? Dia cari ember. Embernya kemudian dimasukin kotoran. Siap ya? Nanti kalau Muhammad lewat, kita kasih hadiah kotoran ini. Setuju? Ia naik ke lantai 2, dibuka jendelanya. Dilihat Rasulullah sedang keliling. Habis itu Rasul kemudian berjalan lewat rumah tetangganya. Orang kafir sudah siap-siap mau melukai dan mencelakai Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah mau lewat depan rumah orang kafir, lewat tetangganya, orang kafir ini bersiap-siap. Sama-sama, yang jamaah depan sama sebelah kiri, kita lemparin Muhammad biar dia bahagia. Setuju ya? Setuju kan nih? Yang emang kenal sama Nabi Muhammad dibilang gak aja. Kita lemparin ya. Siap, satu, lempar boleh? Preman kan nih? Emang kalian kenal sama Muhammad? Dengerin ya, jangan suka bela-belain orang yang gak dikenal. Apalagi kamu belain Nabi Muhammad. Kalau kamu belain Nabi Muhammad, ujung-ujungnya kamu bisa masuk surga. Gak usah capek ngikutin Nabi Muhammad. Kamu harus berakhlak baik, kamu harus santun, kamu harus jaga lisan dan tangan. Mendingan kayak aku nih orang kafir. Kita bebas-bebas, senang-senang di muka bumi ini. Masuk ya neraka, tempatnya enak, panas, minumnya darah-darah dan nanah. Kita lempar bareng, setuju? Setuju lah ya? Ini SDN saya mau jadi pembela Nabi Muhammad ya? Jangan, nanti ujung-ujungnya kalian bisa masuk surga. Nabi Muhammad bakal belain kamu di surga. Gak usah, kita lempar ya. Satu, lempar. Tuh, Muhammad itu, tuh, no. Udah mulai kelihatan tuh, kan? Habis itu lewat sini, kita lempar ya. Satu, dua, tuh, udah mulai lewat. Kita lempar bareng-bareng ya. Dibuka jendelanya dan dilempar. Satu, dua, tiga, lempar. Lempar. Ini anaknya siapa sih bela-belain Nabi Muhammad? Kenal juga enggak? Satu, dua, tiga, lempar. Lempar aja, satu, dua, tiga. Nabi Muhammadnya dilukai, tapi lihat Rasul bilang jaga lisan, jaga omongan, dan jaga kamu. Disakiti tubuhnya, Rasul bangkit dari tubuh dari rasa kotor itu, bersihin tubuhnya, sibuk membersihkan dirinya. Dilihat di lantai 2, ada orang lagi senang-senang. Rasain, kena, enak kan? Rasain. Aduh. Tapi lihat teman-teman, disakiti Nabi Muhammad nggak keluar kata-kata kasar, binatang, kotoran, apalagi merendahkan manusia. Tangannya juga nggak ngomong ke kepala begini nih, ambil batu lempar balik, nggak balas. Rasul sibuk membersihkan dirinya. Kalau Rasul yang tubuhnya disakiti, biasa aja. Itu prinsip yang harus kita pegang teman-teman. Kalau kamu disakiti tubuhnya, biasa aja, Tapi kalau agama dan Rasulnya, kayak teman-teman tadi belain Nabi Muhammad, maka kalian butuh yang namanya effort, perjuangan. Untuk apa? Membela. Karena cuma Nabi Muhammad yang nanti paling sibuk menolong kita. Siapa saja yang dirinya membelanya dan mengikutinya, maka Rasul akan hadir kepadanya. Tapi kalau kita diem aja Nabinya disakiti, apalagi nggak cinta dan nggak kenal sama sekali, kemungkinan besar Nabi Muhammad nggak bakal datang menemui kita. Besoknya pun tiba.
seperti biasa, kota Madinah sangat sibuk sekali. Semuanya keliling. Orang kafirnya ngeliat lagi nih. Kemarin Muhammad aku lempar biasa aja. Padahal aku punya teman, kalau aku ajakin bercanda, dia balas balik. Nah, ini Muhammad, aku lempar kotoran, dia nggak balas sama sekali. Ini manusia kuat yang pernah aku lihat. Aku kata-katain biasa aja. Aku lemparin fisiknya supaya sakit, biasa aja. Gini manusia paling kuat. Oh, atau mungkin kurang banyak kali kotorannya ya. Kita lihat Muhammad. Nah, tuh, lihat no. Muhammad ini lagi bagi-bagi hadiah. Kalau pagi suka nolong, kalau pagi suka ngebahagiain orang lain. Enaknya kita tambahin lagi kotorannya. Kotorannya ditambahin. Embernya jauh lebih banyak, lebih besar. Kotorannya jauh lebih bau. Di warna-warni. Ini ya kotorannya, kotoran sapi, kotoran onta. Aku lihat rasanya, wah seperti marshmallow ini. Kita lempar ya. Muhammadnya udah keliling tuh pagi-pagi. Habis ini lewat pasti depan rumah saya. Kebiasaan lewat depan rumah saya, akan kita lemparin aja kotorannya. Satu. Siap ya? Satu. Tuh, mamanya tuh. Yuk, kita lempar lagi yuk. Buka jendelanya. 1, 2, 3 lempar. Nah. Diam-diam ngapain bela-belain Nabi Muhammad sih? 1, 2, 3 lempar. Kalian gak kenal sama sosok Nabi Muhammad bela-belain. Jangan, nanti bisa masuk surga. Gak usah ya. Lempar. Tuh, Muhammadnya lagi melangkah baru tetanggaku. Lagi bagi hadiah. Habis itu lewat depan rumah saya. Dibuka jendelanya. Bersiap-siap dilempar. 1, 2. Jangan jadi pembela Nabi Muhammad. Emang kalian mau masuk surga? Mau masuk surga? Jangan suka bela-bela Nabi Muhammad. Kalau apalagi gak kenal, sok bela-belain. Kita lempar aja. 1, 2, 3 lempar. Lempar. Ya ampun, ini siapa sih anak mana sini bela-belain Nabi Muhammad? Lempar aja. 1, 2, 3 lempar. Masya Allah. Kena ya kamu ya? Sampai jatuh-jatuh. Nabi Muhammadnya kena teman-teman. Dilempari kotoran. Tapi balas gak? Nabi Muhammad ngeletuk gak? Nabi Muhammad tangannya marah begini gak? Tidak sama sekali, biasa aja. Habis itu Nabi Muhammad pergi, orang kafirnya heran. Herannya kenapa? Ada orang disakiti dikatai biasa aja. Besok orang kafirnya membuat siasat buruk lagi. Besok akan aku tambah lagi kotorannya jauh lebih banyak. Dan juga benda-benda yang tajam biar mereka sakit. Setuju ya? Musuhnya komen aja. Besoknya Rasul lewat depan rumah orang kafir. Ternyata apa teman-teman ibu-ibu? Jendelanya sepi, rumahnya sepi. Ternyata Rasul pikir, oh mungkin orangnya lagi jalan-jalan. Ya udah keliling lagi. Besoknya lagi tiba. Lewat depan rumah orang kafir. Orang kafirnya masih sepi rumahnya. Tetangganya kemudian melihat, Rasul sering melihat rumah orang kafir itu. Rasul dari siapa? Mana rumah yang ini? Orang kafir ini? Wah dia lagi sakit udah lama berhari-hari. Sakit apa? Gak tahu ya Rasul, kayaknya sakit muntah berak-berak. Nah. Oke sebentar. Teman-teman, mumpung orangnya lagi sakit nih, kita jitak juga, dia nggak bakal bergerak ya. Kita balas aja, setuju ya? Ini kalian ngikutin siapa sih? Sok baik banget sih. Akhirnya orang Nabi Muhammadnya pun pergi. Rasul mau kemana? Kamu tunggu sini. Rasulnya pulang. Ya Aisyah, tolong siapkan obat-obatan dan buah-buahan. Setelah diambil, depan rumah orang kafir diketuk-ketuk. Wahai tetanggaku, aku boleh masuk? Tetangga, kamu masih hidup? Orangnya lagi sakit, nggak bisa bergerak. Siapa di luar? Lagi sakit. Aku tetanggamu nih. Ngapain? Boleh nggak masuk? Boleh. Tapi ada tamu main. Siapa? Ini Muhammad. Muhammad mana? Muhammad yang sering kau lempari kotoran, wahai tetanggaku. Boleh aku masuk? Jangan. Waduh. Jangan. Kenapa tetangga? Pasti Muhammad mau balas aku ya, mentang-mentang aku lagi lemah. Kamu
dibuka pintunya. Cekrek. Hari itu orang kafirnya kemudian langsung luluh hatinya. Dipeluklah Rasulullah, diberikan obat terbaik, dan hari itu dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa orang kafir itu berbalik menjadi pengikutnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Bukan menyesal. Ayo, apa? Kasusnya sama, bukan kasus ya. Ini hampir sampelnya atau contohnya hampir sama seperti tadi Fatih dan juga Aulia, ya, Amelia. Sebabnya apa? Jawabannya satu. Sebelumnya orang kafir nggak kenal sama sosok Nabi Muhammad. Karena dia kenal dengan sosok Nabi Muhammad, akhirnya dia mencintai Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, maka siapa pemilik bumi yang akan mencintainya? Siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, otomatis yang punya langit dan bumi juga akan cinta. Tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah. Yuk, tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, sebelum kamu panggilkan teman kamu pengen duduknya rapi dulu. Caranya adalah angkat tangannya. Yuk semuanya siap-siap. Pegang kepala, pegang telinga, hidung, pipi. Yuk lagi-lagi ya. Angkat tangannya, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya. Fokus, pegang perutnya. Perut, mana perut? Perut ya, sini ya. Angkat tangannya, pegang hidungnya, pegang pipinya, pegang dagunya. Dagu mana dagu? Dagu masa di sini? Nanti kalau tumbuh jenggot nutupin wajah dong kalau gini ya. Angkat tangannya, ibu-ibu kalau masa kecil kurang bahagia boleh ikutan ya. Pegang ketek, jangan ya. Pegang hidungnya, hidung temennya, mana hidung temennya? Iya. Gitu. Ambil isinya, jangan. Yuk sekarang angkat tangannya dua-duanya, pegang pundaknya, teman yang di depan. Yuk. Sekarang kayak main kereta-keretaan. Sayang berarti kamu menghadap sana, kayak main kereta-keretaan. Yang belum lurus dilurusin barisannya. Yuk lurusin barisannya. Nah kayak gitu tuh. Nah yuk lurusin yuk. Mana suaramu? Nah teman-teman, kehidupan ini tentu ada dalam perjalanan. Kita ini lagi berjalan teman-teman, kayak musafir. Lagi ada masanya istirahat dan ada masanya pulang. Pulangnya kita kemana? Ke tempat akhirat sana. Nah perjalanan itu butuh contoh. Contoh perjalanan terbaik itu ada jalan Rasulullah. Jalan cuma ada 4. Belok kanan, belok kiri, tanjakan, turunan. Kalau belok kanan, belok kiri ya belok kiri. Kalau tanjakan ke atas, kalau turunan ke bawah. Yuk 1, 2, 3. Siap ya, fokus ya. Pegang pundaknya sayang temannya. 1, 2, 3. Kita mulai dengan baca basmalah. Kita sama-sama ikuti jalannya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jaga lisan dan jaga ikuti. Maka apapun yang ada dalam perjalanan, kamu akan siap menghadapinya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillah. 1, 2, 3. Cek 1. Pegang pundak temannya. Belok kanan. Kanan mana kanan? Kanan. Betul. Belok kiri. Belok kanan. Alhamdulillah. Jalan lurus. Katakan hamdalah. Alhamdulillah. Oh, perjalanan hidup ada belok kiri, belok kanan dan juga tanjatan. Tanjatan begini. Wow. Ada turunan. Turunan. Iya. Turunan terus. Tanjatan. Masya Allah. Masih tanjatan. Mau kemana? Iya. Masih tanjatan. Ada jalan lurus. Masya Allah. Ada jalanan yang penuh dengan batu-batu. Nah, ya. Belok kanan. Masya Allah. Belok kiri. Jalan lurus. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu semuanya. Dan sekarang kita panggilkan teman kamu biar menjadi contoh. Ini anak nggak mau ngikutin Nabi Muhammad, maka dia ditinggalin sama manusia lainnya. Kenapa sebabnya? Karena nggak mengikuti aturan Rasulullah. Namanya adalah Marco. Sini Marco. Alhamdulillah. Boleh dikasih jalan, Bapak? Ya, makasih ya Pak. Panggil Pak.
Ini dia, beri tepuk tangan buat yang meriah. Kita sambut Marco. Sini Marco turun dulu. Nah, alhamdulillah. Sini Marco, ayo. Nah, ingat dulu. Sini Marco. Ya ini Marco, ini banyak jamaah nih, ada perempuan, ada kakak-kakak, laki-laki, ada ibu-ibu juga. Maaf ya teman-teman, kamu nggak bilang di belakang kan tadi kan? Cuma ekspresinya aja ke belakang, tapi nggak ngomong di belakangnya. Disapa dulu yuk, 1, 2, 3. Halo kakak-kakak semuanya. Oke. 1, 2, 3. Ibu-ibunya juga disapa. 1, 2, 3. Halo ibu-ibu. Yang pertama itu 3S. Salam, sapa, senyum. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Halo ibu-ibu. I love you. Bukan I love you, bukan I love you. Bukan dong. Apa kabar ibu-ibu gitu? Sakit. Kan udah dibilang Allah itu sesuai dengan prasangka kamu. Kalau kamu ditanya jawab aja yang baik-baik biar jadi doa. Bilang sehat gitu. Alhamdulillah. Iya, ditanya dulu. Halo kakak-kakak. Halo kakek-kakek. Kakak-kakak, apalagi kakek-kakek sih. Ulang, 1, 2, 3. Halo nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah sih. Marco, ucapkan salam dulu. Kita mulai dengan salam. Habis itu ucapkan basmalah, tarik nafas. Hembuskan perlahan. Marco, yuk salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Gimana Marco? Ini kita lagi bahas tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau mau kuat rukun beragama, Rasul udah bilang jaga lisan dan jaga tangan. Sebab lisannya tidak dijaga, maka akan muncul kehancuran. Sebab tangannya nggak dijaga, maka akan muncul kehancuran. Terus apa lagi nih? Ukhuwah Islamiyah sama, jaga lisan dan juga jaga tangan. Mulanya dari itu dua ya. Kamu sayang sama Rasul? Kenal nggak sama Rasul? Alhamdulillah. Teman-teman, jawab siap. Teman-teman, kurang semangat. Teman-teman. Ternyata Marco juga kenal sama Rasul. Emang kamu kenal? Kenal. Dulu teman-teman aku pada nangis. Kapan dong? Saat Rasul lahir. Wah, siapa? Tonda. Kuda-kuda. Lahir. Rasul lahir pada nangis. Iya. Mereka tahu tentang Nabi. Wah, alhamdulillah. Kamu juga tahu? Kamu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta lah. Kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, buktinya apa? Aku? Iya. Cinta? Iya, buktinya apa? Nggak tahu. Kalau kamu cinta dengan Nabi Muhammad, bukti pertamanya adalah kamu rajin Ada berbagai agama yang membedakan kita dengan mereka adalah sholat. Kalau sholatnya baik, Marco, kalau sholatnya baik nanti mata kamu nih, pikiran kamu, mulut kamu, tangan kamu juga akan baik. Karena memang hadisnya begitu. Sholatnya baik nanti akan menimbulkan amal ma'ruf nahi munkar. Lisan tangannya terjaga. Tapi kalau kata-kata kamu masih kasar, terus kemudian jelek omongannya, tangannya juga kasar sama temennya, kakinya usil sama temennya, kemungkinan besar sholat kamu berantakan. Sholat nggak? Iya, sholat nggak? Kayak Rasulullah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Marco. Dia juga rajin sholat. Apa sih kak? Marco sholat nggak? Sholat. Apa sih? Marco sholat nggak? Sholat tuh. Apa sih? Marco sholat nggak? Tuh, sholat. Siapa yang enggak? Kalian atau Marco nih? Marco coba menghadap kamu. Munduran dikit. Marco sholat nggak? Sholat nggak? Enggak.
Ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Nah kalau nggak sholat alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Amin. Lah. Nah, kita tanya dulu nih. Teman-teman tadi kan nanya kan. Masa boneka sholat? Ini bukan boneka, Marco namanya. Marco, Iya. kenapa kamu nggak sholat? Aku. Iya, Marco kenapa nggak sholat? Kasih tahu teman-teman. Aku. Iya, nggak sholat. Iya. Iya, kenapa nggak sholat? Monyet. Kenapa nggak sholat? Monyet. Sebentar. Ini kayaknya pesan dari kita nih ya. Marco kenapa nggak sholat? Monyet. Siapa? Monyet. Iya siapa? Aku. Nggak sholat? Monyet. Ya enggak. Marco nggak sholat. Iya. Iya kenapa? Monyet. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Lah alhamdulillah. Kalau nggak sholat tuh istighfar, minta ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Lah. Astagfirullah. Kayaknya Marco nih sebabnya karena dia monyet jadi dia enggak sok. Jadi kalau gitu terus apa lagi nih? Tidak aku. Yang pertama aja nggak dikerjain mau amal ibadah yang lain. Kemungkinan besar amal ibadah yang lain juga akan ikut buruknya. Pertama perbaiki sholatnya agar lisan dan tangan kamu baik, akhlak dengan yang lainnya juga baik. Kenapa Bapak Ibu melihat teman-teman ada anak-anak sekolah pada membuli temannya? Sebabnya satu, dia nggak kenal sama sosok akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad. Tapi jangan salahin anaknya juga. Bisa jadi orang tuanya tidak memperkenalkan sosok Nabi Muhammad. Yaudah gitu ya. Terus apa nih? Cinta Rasul. Selain sholat. Oke, Rasulnya udah nggak ada, tapi ada yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Ada yang tahu apa namanya? Ayo. Nabi Muhammadnya udah nggak ada, tapi ada yang ditinggalkan sampai sekarang. Apa sayang? Akhlak, ya boleh. Kitab suci atau Al-Quran itu mukjizat Nabi. Siapa saja yang memegang Al-Quran maka dia seperti memegang warisannya Rasulullah. Kamu bisa baca Al-Quran? Bisa lah. Nanti bilang enggak lagi, geleng-geleng, manggut-manggut, tahu-tahu geleng-geleng. Bisa. Tes aja. Oh, bisa? Kita. Gitu. Ayo. Iya. Kamu baca, kamu lanjutin ya? Dengerin. Iya. Kamu baca nih. Oke. Hafalan Quran. Wih, keren. Cinta Rasul. Iya. Ya udah lanjutkan ini ya, ayat-ayatnya yang gampang-gampang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Amin. La ilaha illallah. Bukan amin. Suratnya misalnya surat An-Nas gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Amin. Ya Allah. Keren kan? Keren, salah. Alhamdulillah. Lah kok salah? Alhamdulillah. Marco itu kamu salah. Kamu nggak ngaji juga ya? Enggak. Jangan. Iya, nggak keren. Alhamdulillah. Lah, kenapa Marco nggak ngaji? Monyet. Oh iya kan dia monyet kan? Alhamdulillah. Lah, kok alhamdulillah. Katanya cinta sama Rasul. Iya. Ya gimana dong supaya kamu bisa masuk surga? Nggak ngaji, Monyet. nggak sholat, Monyet. enggak kamu kan? Iya. Kalau manusia mah harus ibadah karena kewajibannya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Iya Kak. Terus apa lagi? Udah tahu. Udah, biar kamu bertambah amal, minimal kamu membahagiakan orang lain, tidak menyusahkan atau menyakiti orang lain. Ada yang bisa kamu persembahkan? Bisa. Nyanyi? Atau selawatan aja? Kalau nyanyi kemungkinan besar kamu dapat dikit pahalanya. Tapi kalau selawatan otomatis dia dapat pahala. Ya itulah menikmati seni suara. Yuk 1, 2, 3 selawatan yang kamu bisa. Oke. Menyebut nama Rasulullah dengan berselawat. Sekarang. Iya. 1, 2, 3. Din salam. Oh judulnya Din Salam. Oke 1, 2, 3. Kalau punya suara digunakan dengan sebaik-baiknya. Kayak abang tadi yang pada Marawi suaranya diperbaiki keren, alhamdulillah. Jadi suara pita suaranya jadi pahala.
dengerin Marco. Oke. Satu, dua, tiga. Jangan serius, jangan serius. Satu, dua, tiga. Yaudah, lanjut dah. Iya kayaknya. Kok iwa pengen? Astagfirullahaladzim. Iya kayaknya. Salah, salah. Keren kan? Lah, kok keren sih? Gini nih, kayaknya dari awal Marco salah terus nih. Kalau salah terus, langkah paling awal dan harus ditempuh oleh kalian ada 2 atau 3 kata-kata yang harus kalian berani ucapkan. Kalau salah, harus berani mengucapkan apa? 3 kata ringan tapi orang banyak sulit mengatakannya. Kalau salah harus berani ngomong maaf. Kalau ditolong harus berani bilang terima kasih. Gitu. Yuk, ucapkan maaf dulu sama teman-teman. Oke. Gimana? Nah, gini, teman-teman, aku kan nyanyinya salah, sholatnya enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan. Aku minta maaf gitu, nyanyinya masih berantakan. Ulang, 1, 2, 3, teman-teman. Teman-teman. Aku minta maaf. Hah? Aku minta maaf. Oke. Teman-teman. Teman-teman. Aku dan Ya. Bukan ganteng. Aku minta maaf. aku minta makan. Malah minta maaf. Minta maaf. Iya, Kak. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Kan sama-sama. Marco yang bilang terima kasih teman-teman. Iya. Bilang teman-teman. Teman-teman. Terima kasih ya. Ya pasti. I love you. Iya. Dan sekarang Marco duduk ya. Oke. Terus? Ya gini. Marco kemungkinan besar ada penyebabnya nih. Kenapa Marco nggak sholat? Monyet. Bukan itu juga. Ada lagi nih. Karena memang kita di dunia ini banyak tantangannya teman-teman. Nggak mungkin santai. Teman-teman nih udah kenal sama Rasul, udah senang ibadah, pasti ada satu makhluk yang akan terus mengganggu kita sampai hari kiamat. Namanya siapa? Namanya siapa? Marco dengerin ya. Bisa jadi ini yang mengganggu kamu kalau misalkan dia malas ibadah. Oke. Dengerin ya. Oke. Kamu mempersembahkan satu lagu buat adik-adik dari SDN Selong 4 pagi. Duduk ya. Jadi Jadi ini satu lagu, judulnya dari teman kamu Is. Duduk yang rapi Marco. Dan cek ya. Yang rapi duduk ini. Jadi ya. Nih rapi. Ya. Loyo amat sih Marco nih. Iya, Kak. Ya. Judul lagunya adalah Syaitan. Jadi ketika kita diciptakan, ini makhluk gak bakal selesai mengganggu kalian. Walaupun kalian kenal dengan sosok Nabi Muhammad, walaupun kalian senang main marawis, beliau akan selalu mengganggu. Kalian udah jaga nih yang namanya ibadah, tetap aja dia akan mengganggu dengan berbagai cara. Kayaknya aku keren banget tampil ya. Itulah setan yang mengganggu. Ria, bangga, sombong, dan itu gak kelihatan. Dahsyatnya setan. Maka kita harus menjauhinya. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah dengan banyak ibadah. Tepuk tangan dulu yang paling meriah semuanya yuk. Siap-siap. Judul lagunya adalah setan. Judul lagunya apa? Setan. Dengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Ini adalah makhluk yang mengganggu kita. Nah, kenapa kita harus sering-sering menyebut nama Rasulullah dan Allah? Supaya kita jauh dari setan dan semangat dalam hidup ya. Fokus, duduk paling rapi. Allah ciptakan manusia, juga ciptakan yang lainnya, termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh dari Allah, termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh dari Nabi. Dengarkan ya, fokus. Yang tidak taat setan, suaranya boleh ikutin. Yang maksiat, kurang semangat. Yang berbuat kejahatan, lebih semangat lagi. Yang menggoda iman, tenangkan yuk. Karena setan musuh manusia, maka jauhilah
Rasul. Sekarang yang ditanya semuanya siap-siap. Yang males baca Quran, kurang kencang. Yang males ngerjain tugas, yang males ke sekolah, yang males ngerjain PR. Karena setan musuh manusia, maka jauhilah dengan cara berbanyak ibadah agar jauh dari siapa? Dengarkan. Yang tidak mau sholat, kurang semangat. Yang berbuat kejahatan, yang malas beribadah, ya, yang nyanyi di depan, yang nyanyi di depan, setan sih, yang nyanyi di depan. Kamu tepuk tangan dulu buat kita. Alhamdulillah. Duduk paling rapi. Dah. Kesimpulannya adalah yang pertama, kalau orang tua menginginkan anaknya hebat, contohlah bangunan yang di dalamnya ada lafaz Nabi Muhammad. Contohlah sampah seperti kulit sapi, kambing yang ditempel nama Nabi Muhammad. Contohlah Bilal bin Rabah, budak sahaya atau pembantu kalau zaman sekarang, tapi di dalamnya ada sosok Nabi Muhammad. Ia masuk ke dalam surga. Orangnya masih hidup, tapi kata Rasul udah ada di surga sendalnya. Lalu anak-anak mau jadi hebat, contoh Nabi Muhammad. Yang kedua, adik-adik, sayang, solihah, fokus. Yang kedua nih, penting nih. Sedikit ya Bu ya, sedikit ya Bu. Ini membuat pilu nih sebenarnya. Ada seorang anak ngomong sama ayahnya, ayah nonton bola dong, ayah kan lagi libur. Ayo nak, ayo. Ada seorang ibu yang hamil, ayah, suamiku, ayo nonton bola, ada pertandingan seru nih. Yaudah, ayo. Mereka bahagia nonton bola. Tiba-tiba ada manusia yang lisan dan tangannya nggak bisa dijaga. Maka yang namanya ukhuwah, kerukunan umat, hancur sehancur-hancurnya. Cuma gara-gara lisan dan tangannya nggak dijaga. Tahu nggak ibu? Di mana ini? Malang, Bu. Stadion. Timnya kalah. Kanjuruhan kata abangnya tuh. Timnya kalah. Dia kecewa dengan keadaan. Akhirnya dia turun. Sebabnya apa? Lisannya nggak dijaga, tangannya nggak dijaga. Dia naik, dihancurkan pintu gerbang. Ada pemain bola, ada wasit, ditarik, dikata-katain dan dihancurkan. Akhirnya muncul apa Bu? Kehancuran. Kalau adik-adik mau bahagia hidupnya, sayang, solihah, lisannya dijaga, tangannya dijaga. Itulah yang memulakan kehancuran dalam hidup. Seperti contoh kita, teman-teman saudara kita, ada hampir 180 meninggal ya. Sebabnya gara-gara nggak menjaga lisan dan tangan. Semoga bermanfaat buat adik-adik SDN Selong 04. Cintai Rasul, jaga lisan dan tanganmu, insya Allah hidupmu akan bahagia. Dan perjuangkan tentang cinta kepada Rasulullah. Karena nanti di yaumil akhir cuma ada satu manusia yang paling sibuk. Tahu nggak siapa yang paling sibuk? Bukan ayah ibu kalian, bukan bu guru kalian, tapi cuma ada satu manusia yang keluar dari surga, cuma mau nolong umatnya. Yang tadi rajin selawatan, yang rajin berdakwah, yang rajin jaga sholatnya, ditemui Rasulullah dan ditarik, dikasih minum dari telaga Kautsar dan gak kehausan dalam menjalani perjalanan Siratal Mustaqim. Jazakumullah khairan katsir. Kami akhiri, berkah selalu buat keluarga ini dari SDN Selong 04. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita bahas ini adalah manusia paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Belum lama sholat Jumat bulan lalu, khotibnya mengatakan mustahil kita kenal Allah kalau kita nggak kenal sama Rasulnya. Mau kenal Allah, kenali dulu Rasulnya. Mustahil kalau kita nggak kenal Allah, tapi kita nggak kenal Rasul. Kenal Allah harus kenali Rasul. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang mari-mari ya. Lebih semangat.